Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi publik dan komunikasi massa. Kedua istilah tersebut seringkali digunakan secara tumpang tindih. Namun sebetulnya keduanya memiliki kompleksitas yang berbeda. Komunikasi massa memiliki kompleksitas yang lebih besar dibandingkan komunikasi publik. Sebelum membahas komunikasi massa, maka kita akan terlebih dahulu membahas komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik memiliki karakteristik khusus dalam 3 aspek, yaitu pesan, feedback, dan audiens. Pesan dalam komunikasi publik disampaikan secara langsung oleh penyampai pesan. Pesan harus memiliki sifat-sifat yaitu relevan, dapat diterima dengan mudah, serta menggunakan bahasa yang umum. Hal tersebut dikarenakan penyampaian pesan dalam komunikasi publik sebisa mungkin dapat lekas dipahami dan menggerakkan atau mempengaruhi audiens di saat itu juga. Feedback. Feedback dari audiens dapat dinilai dari bentuk-bentuk reaksi nonverbal, seperti tepuk tangan, standing applause, atau seruan-seruan singkat seperti betul, Analisis atas reaksi-reaksi tersebut sulit dilakukan secara akurat pada saat itu juga. Hal tersebut berpotensi menimbulkan salah paham dari pembicara atau orator. Oleh karena itu, persiapan mental perlu dilakukan dengan matang, selain tentunya persiapan teknis. Audiens dalam komunikasi publik umumnya berjumlah banyak dan beragam. Keragaman ini meliputi pola pikir, latar belakang, kebutuhan, distraktor, dan perubahan setting. Maka perhatian dari audiens tidak dapat dipastikan atau dinilai secara akurat. Misalnya, ketika audiens merupakan orang yang sedang menggali informasi secara serius, bisa jadi akan mengabaikan pembicara ketika pesan yang disampaikan hanyalah candaan. Audiens dengan latar belakang tertentu akan menyikapi humor yang disampaikan oleh pembicara secara berbeda pula. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang diam karena tidak menyukai humor yang disampaikan. Berbicara mengenai komunikasi publik, maka berarti juga membicarakan mengenai retorika. Retorika adalah seni dalam berbicara atau berorasi. Teori mengenai retorika ini telah dikenal lama dari seorang filsuf masa dulu, yaitu Aristoteles. Aristoteles mengklasifikasikan 3 jenis retorika berdasarkan sifat dan isi pesan, yaitu deliberatif, epideiktik, dan forensik. Retorika yang bersifat deliberatif berisi pesan dan gaya untuk menggerakkan massa. Ini umumnya disampaikan oleh politisi, sehingga dapat dikatakan sebagai pidato politik. Seorang orator akan lebih banyak bicara tentang masa depan dibandingkan masa lalu atau masa sekarang. Ini untuk menggerakkan semangat dan harapan dari audiens. Retorika yang bersifat epideiktik umumnya berisi tentang peristiwa pada masa sekarang. Pesan yang disampaikan mengandung pujian dan bisa juga kutukan. Ini misalnya pidato kenegaraan presiden yang membahas tentang kondisi aktual bangsa. Dan di situ tampak ada beberapa hal yang menjadi prestasi bagi pemerintah, apresiasi bagi orang-orang yang berjasa, dan juga penyesalan atas tragedi yang terjadi. Oleh karenanya, retorika jenis ini seringkali muncul dalam pidato seremonial. Retorika yang bersifat forensik biasanya dijumpai dalam situasi pengadilan. Muatan dari orasi ini adalah pembelaan atau tuduhan. Ini dapat kita simak pada pledoi-pledoi yang dibacakan dalam pengadilan. Aristoteles juga mengajukan prinsip-prinsip dalam retorika agar orasi yang disampaikan dapat efektif. Pertama, invention. Orator harus dapat memaparkan fakta-fakta dan pemikiran atau penalaran secara terintegrasi. Kualitas kemampuan intelektual menjadi modalnya. Maka dengan prinsip ini, audiens dapat menilai mana orasi yang berbobot, mana yang tidak. Kedua, arrangement. Orasi yang disampaikan secara runtut terorganisir. Strategi penyusunan materi orasi perlu disiapkan sedemikian rupa. Sebagai contoh, ada orator yang memulai orasinya dengan nyanyian atau puisi, sebagai strategi untuk menggugah aspek emosi audiens. Orasi yang tidak teratur polanya atau tidak runtut dalam pemaparannya berisiko menjatuhkan kredibilitas pembicara dan tidak dapat memuaskan audiens. Ketiga, style. Setiap orator dapat memilih gaya penyampaian yang berbeda sesuai dengan preferensi yang dimiliki. Namun meski demikian, orator harus memastikan bahwa gaya orasi yang digunakan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan menggunakan bahasa yang jelas. Sebagai contoh, seorang orator dapat saja menyisipkan kata-kata dari bahasa daerahnya. Namun orator harus memastikan bahwa audiens dapat memahami apa yang dimaksudkan. Keempat, delivery.
Prinsip ini menekankan pada cara penyampaian yang efektif yang tidak menampakkan adanya kecemasan atau kegambangan dari orator. Aspek intonasi, jeda antar kalimat, penekanan kata-kata menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan. Materi orasi yang baik berbobot akan menjadi sia-sia apabila orator tidak dapat menyampaikan dengan baik karena adanya demam panggung. Kelima, memori. Amat disarankan bahwa orator menyampaikan orasi tanpa menggunakan teks. Oleh karenanya, orator diharapkan dapat mengingat-ingat keseluruhan materi orasi, juga memahami poin-poin penting dari materi tersebut. Ini bermanfaat ketika misalnya durasi orasi lebih singkat dari yang diperkirakan, maka orator harus dapat meringkas materi orasi sesuai dengan poin-poin penting yang ada. Aksen atau nuansa retorika juga perlu diperhatikan. Retorika dapat menggunakan strategi dramatisme tertentu. Penanaman dan pengembangan rasa bersalah. Ini dapat menumbuhkan emosi negatif agar reaktif. Penegatifan yaitu penolakan terhadap social order. Viktimasi menempatkan diri sebagai korban. Pengkambing hitaman menyalahkan diri sendiri agar orang lain merasa bersalah. Redemption menolak yang ada dan membuat social order yang baru. Paradigma naratif dimunculkan oleh Walter Fisher. Asumsi-asumsi yang dibangun dalam paradigma ini adalah bahwa manusia merupakan pengkisah atau storyteller. Pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pendengarnya. Terdapat konsep yang disebut rasionalitas naratif sebagai metode atau standar untuk menilai mana cerita yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Dalam rasionalitas naratif terdapat dua komponen penting, yaitu coherence dan fidelity. Koherensi merupakan semacam konsistensi internal dari sebuah kisah yang berpijak pada tiga aspek. Aspek pertama, koherensi struktural, berpijak pada alur dari cerita. Aspek kedua, koherensi material, yaitu mengenai bagaimana satu cerita dengan cerita lain dapat terkait. Bagaimana kesesuaian antara satu cerita dengan cerita lain. Dan aspek ketiga, koherensi karakter, merujuk pada sejauh mana karakter-karakter dalam cerita dapat dipercaya. Komponen kedua, yaitu fidelity, menekankan pada prinsip kredibilitas dari suatu cerita. Ini didasari pada adanya good reason, yaitu serangkaian nilai yang menjadi pertimbangan untuk dapat menerima sebuah cerita sebagai sebuah kebenaran. Dalam sebuah public speaking, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengatasi demam panggung. Demam panggung adalah kondisi cemas yang dirasakan karena harus berbicara di hadapan publik. Kecemasan ini mengandung hal yang positif ketika tidak berlebihan dan dapat menimbulkan hal negatif ketika berlebihan dan tidak dapat teratasi. Kecemasan dapat memotivasi seseorang untuk membuat persiapan yang seksama sehingga lebih terencana dengan baik. Selain itu, ini juga akan menstimulasi seseorang untuk menunjukkan hal terbaik dari dirinya. Namun, apabila kecemasan tersebut berlebihan dan tidak dapat diatasi, justru akan dapat menghalangi seseorang untuk menunjukkan kapasitasnya. Kecemasan terbesar adalah kecemasan terhadap rasa cemas itu sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai komunikasi publik. Komunikasi massa diulas dalam video selanjutnya. Terima kasih.